Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Al-hadis. Maha suci Allah yang telah memperkenankan kita semua menjadi manusia yang paling baik di muka bumi ini. Sepantasnya lah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik hidayah dan inayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan menjalankan hidup di alam dunia ini, masih bisa diberikan kesempatan untuk menghirup udara hingga saat ini, dan masih diberikan kesempatan kita masih bisa bersengkrama antara sanak saudara, ayah, ibu, saudara-saudara, teman-teman, dan lain sebagainya. Meskipun dalam suasana yang masih belum memungkinkan kita untuk bersilaturahim, bertatap muka, kemudian berjabat tangan seperti hari-hari biasanya kita di sekolahnya masing-masing. Tapi mudah-mudahan kita selalu pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan menjadi makhluk atau manusia yang pandai bersyukur, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap aturan dan ajarannya, yang insya Allah kita selalu menantikan syafaatnya kelak di akhir. Baik anak-anakku sekalian, SDN Cibabat Mandiri 3 beserta ayah dan ibu yang sekarang berada di rumah. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili dari tim pembuat program pesantren kilat daring atau pembelajaran jarak jauh menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa yang keempat. Di pagi hari yang cerah ini jangan lupa tetap jaga kesehatan, mandi terlebih dahulu, kemudian jangan lupa untuk berjemur, dan jangan lupa selalu kita menjaga kesehatan, kemudian tidak lupa juga social distancing, physical distancing harus tetap dijalankan dengan prosedural kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mulai tanggal 27 sampai tanggal 30 April, SDN Cibabat Mandiri 3 akan melaksanakan pesantren kilat secara daring, dan insya Allah akan dimulai pada hari ini. Dan mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa menyimak dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu guru yang akan memberikan materi dan memberikan pembelajaran meskipun di jarak jauh. Kemudian nanti insya Allah kita mulai tanggal 27 hari ini, hari Senin. Kemudian kita akan berakhir di tanggal 30 hari Kamis. Dan nanti hari Kamis tanggal 30 akan dilaksanakan tes akhir sebagai penunjang penilaian dari pesantren kilat selama 4 hari kita melaksanakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan di-share oleh guru kelasnya masing-masing tentang video, kemudian tugas dan materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru yang akan memberikan materi. Dan tentu saja mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 agar tidak mempersulit dan tujuannya ingin mempermudah semua kalangan, mulai dari kelas 1 dengan kelas 6. Tidak ada pembagian kelas bawah maupun kelas tinggi, semuanya akan disamakan karena materi yang akan disampaikan adalah materi-materi sederhana, materi-materi dari awal, materi-materi dari yang bisa dipahami oleh anak kelas 1 sampai dengan anak kelas 6. Baik Bapak dan Ibu, sebagai pembuka itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah setelah pembukaan ini kita akan mulai kegiatan pesantren kilat Ramadan tahun 1441 Hijriah 2020 Masehi akan kita laksanakan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ikhtiar dan tawakal kita. Mudah-mudahan wabah Covid-19 segera berakhir dan kita bisa bercengkrama kembali di sekolah kita yang tercinta.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Baik, anakku sekalian, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang Al-Quran. Yang akan dipelajari di kesempatan kali ini adalah materi-materi dasar tentang Al-Quran. Bahwa kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang paling besar dan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk orang Arab saja, tetapi melainkan diturunkan untuk seluruh umat manusia yang ada di alam bumi ini, sebagai petunjuk dan pembawa rahmat bagi seluruh alam. Anak-anakku sekalian, barangkali dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 masih ada yang Iqra 1, ada yang sampai dengan Iqra 6 dan lain sebagainya. Bahkan juga ada yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Tentu saja ini merupakan hal yang luar biasa dan kebanggaan bagi kami para guru dan para orang tua jika Ananda semua sudah bisa membaca Al-Quran. Namun di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Pak Arif untuk memberikan materi Al-Quran, mengawali lagi kita belajar dari huruf hijaiyah. Meskipun kalian sudah Al-Quran, tentu saja makharijul huruf, sifatul huruf, dan ahkamul huruf yang sudah kalian praktekkan di rumahnya masing-masing atau di tempat pengajiannya masing-masing, barangkali masih ada yang keliru dan masih ada yang salah. Oleh sebab itu, izinkan Pak Arif di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mulai kembali. Kita belajar dari huruf-huruf hijaiyah yang ada 28, bahkan ada yang 29, bahkan juga ada yang menyebut 30. Namun yang akan kita pelajari adalah huruf hijaiyah yang 28. Namun sebelum kita melanjutkan ke praktek pembacaan huruf hijaiyah sebagai bekal dalam kalian untuk memperbaiki bacaannya masing-masing dalam pembacaan Al-Quran di rumahnya atau di tempat pengajiannya, nanti setelah file yang sudah di-share oleh guru kelasnya masing-masing, di sana ada qasidah Fadhailil Quran karya Abu Aiman Ahsin Sako Muhammad dari Cirebon. Barangkali anak-anak sekalian bisa mengikuti, kemudian bisa mempelajari dan bisa menghafal tentang qasidah Fadhailil Quran, karena ini merupakan qasidah yang baik dan di dalamnya terdapat makna-makna yang luar biasa bagi kita untuk pelajari dan untuk kita renungkan sebagai bahan acuan kita dalam mempelajari Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, bisa disimak dan bisa juga sambil dibaca. Kalau bisa di-print, silahkan untuk di-print. Kalaupun tidak bisa, silahkan untuk dibuka di HP ibunya masing-masing atau di ayahnya masing-masing. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baik seorang abdi. Belajar mengajar kita bersuci, jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca tahu terlebih dulu, jangan biarkan itu berlalu. Bacalah selalu bismillah jika dari awal surah, selain surah Baro'ah, karena tak ada sunnah. Bacalah Quran dengan tartil, bacanya pelan sambil memikir akan datang malaikat Jibril membawa rahmat bagi pezikir. Jika ada yang baca Quran, marilah sama mendengarkan. Jika kita
kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatur Rahman. Orang sulit baca Al-Quran akan dapat 2 ganjaran. Siapa senang membaca Quran, pastilah dia dapat ganjaran. Siapa senang bersimaan, dapat rahmat dari Yang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan, orang tuanya disematkan mahkota indah yang berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci, benarkanlah sang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan, meminta Allah yang Maha Rahman dapat syafaatnya Al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Itulah anak-anak Qasidah Fadailil Quran karya Abu Aiman Ahsin Sako Muhammad. Anak-anakku sekalian bisa mempraktikkan dengan mengulang-ulangi kembali video yang sudah di-share ini. Kemudian bisa menghafal dan mempraktekannya di rumah masing-masing, tentu saja dengan bimbingan ayah dan ibunya di rumah. Baik anak-anakku sekalian, bahwa huruf hijaiyah ini adalah penggalan-penggalan huruf atau satuan-satuan dari vokal, kemudian satuan-satuan yang akan membentuk sebuah kata, dan itulah yang harus kita pelajari pada saat ini, sehingga nanti ketika pembacaan kata yang ada di Al-Quran, kemudian membentuk sebuah kalimat di dalam Al-Quran, tentu saja huruf-huruf yang terdiri dari 28 huruf ini tidak terjadi kesalahan dalam pembacaannya. Baik anak-anakku sekalian, di halaman berikutnya yang sudah di-share, ada senandung makharijul huruf atau latihan baca makhraj, sifat, dan hukum huruf. Di situ ada huruf hijaiyah yang 28, tapi di situ terdapat ada hamzah. Hamzah tidak usah dulu dibaca karena hamzah berkaitan juga dengan alif. Nanti anak-anakku sekalian bisa praktik di rumahnya masing-masing bersama ayah dan ibu, barangkali atau dengan kakak untuk membimbingnya. Dengan bersenandung makharijul huruf ini, tentu saja jika dibiasakan untuk membacanya, insya Allah tentu saja akan memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Baik, silakan untuk disimak. Alifun alif, baun ba, taun ta, saun sa, jimun jim, haun ha, khaun kha, khaun kha. Nah, nanti untuk memperbaiki bacaan atau mempercepat daya ingatannya, bisa diulangi-ulangi mulai dari alif sampai kha. Nanti kita lanjut lagi kepada dal. Nanti kalian bisa mengulangi dari alif terlebih dahulu, kemudian sampai kha. Begitu terus diulang-ulang sampai kalian sudah fasih dan baik dalam membacanya, juga hafal dalam melakukannya. Kita lanjut kepada dal. Dalun dal, zalun zal, ro'un ro, zayun zay, sinun sin, shinun shin, sodun sod, sodun sod. Sebetulnya mudah sekali dengan irama
makharijul huruf ini hanya tinggal mengulang-ulang kembali seperti kalian baca tadi alif sampai kha, kemudian penggalannya sampai sod untuk yang kedua, dan begitu pula seterusnya dari dod sampai ya. Kita lanjut kepada dod. Dodun dod, taun ta, zaun za, ainun ain, ghinun ghin, faun fa, qafun qaf, qafun qaf, lamun lam, mimun mim, nunun nun, wawun wa, haun ha, yaun ya, yaun ya, yaun ya. Baik begitu anak-anak. Itu adalah senandung makharijul huruf. Silakan kalian untuk diulang-ulang dalam pelafalannya mulai dari alif sampai iya agar pembiasaan ini bisa berlangsung dan bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kalian di rumahnya masing-masing atau di tempat pengajiannya masing-masing. Barangkali nanti oleh Bapak dan Ibu guru di kelasnya masing-masing, guru agama tentunya, nanti setelah kita masuk, kita akan mengulangi kembali senandung-senandung makharijul huruf, kemudian qasidah fadhailul Quran, dan ini akan menjadi pembiasaan di kelasnya masing-masing sebagai bagian dari perbaikan dalam bacaan Al-Quran kita. Tentu saja ini yang sudah membaca Al-Quran dan tidak menutup kemungkinan juga bahkan lebih cepat lagi belajarnya bagi anak-anak yang dalam prosesnya masih di Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Baik anak-anakku sekalian, makharijul huruf ini menurut qaul yang masyhur ada 17, mulai dari al-jauf atau lubang mulut sampai dengan yang terakhir yaitu yang ada di lisan atau lidah, kemudian yang masuk ke dalam al-khaysum. Tapi untuk materi yang terbatas ini akan kita bahas lebih lanjut nanti ketika kita masuk di kelasnya masing-masing, tentu saja dalam kaitannya pembelajaran Al-Quran di kelas. Nah, untuk sementara ini Bapak hanya bisa menyampaikan nazom-nazomnya terlebih dahulu supaya kalian bisa menghafal dan memperbaiki bacaannya. Dan ketika praktek membahas mengenai makharijul huruf, sifat huruf, hukum huruf dan lain sebagainya, tajwid barangkali kalian sudah bisa dan terbiasa dalam melafalkan huruf. Nah, nanti kurang lebih kita puasa 30 hari dan 26 hari ke depan kita akan belajar di rumahnya masing-masing. Tentu saja jika nazom ini terus diulang-ulang kembali, mudah-mudahan harapan Bapak kalian bisa hafal dalam 30 hari ini mengenai nazom dan senandung makharijul huruf yang sudah tadi Bapak bahas. Baik anak-anakku sekalian, perlu dipahami bahwa bacaan Al-Quran yang baik merupakan dambaan semua, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa. Karena dengan bacaan Al-Quran yang baik tentu saja akan mendatangkan pahala berlipat-lipat untuk kita semua. Dan jangan merasa minder dan jangan merasa berkecil hati jika Anda semua atau kalian semua masih di Iqra 1 atau sampai Iqra 6. Karena dengan membaca Al-Quran terbata-bata saja kalian sudah mendapatkan 2 pahala. Apalagi jika anak-anakku sekalian sudah pandai membaca Al-Quran, tentu saja dengan makhraj yang baik, sifat yang baik, tajwidnya yang baik, tentu saja ini akan menjadi pahala yang berlipat-lipat untuk kita semua. Dan barangkali kalian juga harus mengetahui bahwa salah satu rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Yang namanya rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan, dan jika tidak dikerjakan maka tidak sah sholat kita. Dan kita harus memperbaiki terus bacaan-bacaan Al-Fatihah kita. Dan tentu saja di dalam surat Al-Fatihah itu terdiri dari kata-kata, dan kata-kata itu terdiri dari makhraj atau dari sifat-sifat huruf. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, silakan untuk belajar kembali. Barangkali untuk orang tua juga silakan lagi untuk belajar. Kemudian barangkali ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk ayah dan ibu yang ada di rumah yang sedang membimbing. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali. Mulai dari
senandung atau qasidah Fadailul Quran tadi sebagai bahan renungan buat kita. Kemudian senandung makharijul huruf yang terus diulang-ulang akan memperbaiki bacaan kita. Dan tentu saja materi yang akan dikaji lebih lanjut lagi akan disampaikan nanti di sekolahnya masing-masing. Atau di kelasnya masing-masing di sekolah kita semua. Baik ayah dan ibu, untuk sementara rehat dulu. Kita istirahat terlebih dahulu. Dan jika anak-anakku sekalian ingin bersenandung, silakan untuk diulang-ulang kembali video yang sudah di-share. Baik, terima kasih. رمضان